Halo, selamat datang di channel Star Filmku. Kali ini admin akan membahas film bergenre action, berkisah tentang Rahel Stone, seorang agen mata-mata MI6 yang melakukan sebuah misi didukung dengan teknologi super canggih yang bernama HEOR. Seperti apakah keseruan dari filmnya? Langsung kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah pesta di atas pegunungan es. Sekelompok agen MI6 sedang melakukan sebuah misi menangkap seorang target. Diketahui, kelompok mereka terdiri dari 4 orang. Sepasang anggota yang bernama Parker dan Yang merupakan seorang agen lapangan. Sementara pria yang bernama Billy bertugas sebagai sopir dan seorang wanita yang bernama Stone, sang ahli hacker yang hanya bertugas di depan laptop. Tak lama kemudian, target mereka terlihat baru saja turun dari helikopternya. Tunggu, ada yang berubah. Aku butuh rencana baru agar kalian bisa masuk. Si target lalu masuk ke dalam kafe, sehingga Yang dan juga Parker terus membututinya. Namun di sini, Stone mendapat masalah jika ia tidak bisa meretas ponsel milik si target. Untuk bisa meretasnya, ia harus masuk ke dalam kafe itu. Hingga pada akhirnya, ia memutuskan untuk ikut masuk bersama dengan Yan dan juga Parker. Billy sempat khawatir kepada Stone dikarenakan ia bukanlah seorang agen lapangan. Di dalam sana, Stone berpura-pura untuk bermain judi. Sementara menunggu giliran, ia pun mulai mencari sinyal dan meretas ponsel milik targetnya. Hingga tak lama kemudian, seorang penjaga menghampirinya dan hampir saja ia ketahuan. Namun beruntung saat diperiksa, Stone sudah selesai meretas ponsel targetnya itu. Kemudian Yang dan Parker masuk ke ruangan VIP tempat targetnya berada. Yang kemudian mengambil obat bius dan berencana akan menyuntikannya kepada si target. Namun sayang, aksi mereka malah ketahuan sehingga keributan pun terjadi. Beruntung pada akhirnya mereka pun berhasil menangkap si target. Billy dengan segera menginjak gas mobilnya untuk menjemput mereka. Hingga tak lama kemudian komunikasi mereka semua terganggu. Ternyata komunikasi mereka telah diretas oleh seorang wanita. Mereka pun merasa heran mengapa alat komunikasi mereka yang begitu canggih bisa diretas. Karena komunikasi terputus, Parker kemudian memutuskan untuk membawa si target dengan menggunakan kereta gantung. Saat berlari, Stone tiba-tiba saja terjatuh sehingga Yang menyuruhnya untuk tetap di sana karena ia akan turun untuk menjemput si target. Karena anak buah si target juga sudah menunggu mereka di bawah. Di sini Stone kemudian mengambil sebuah alat komunikasi canggih lain yang sudah ia sembunyikan. Ia pun menghubungi rekannya yang bernama Jack untuk meminta petunjuk agar ia bisa turun dengan cepat dari gunung itu. Jack pun dengan cepat memproyeksi gunung itu dan ia menunjukkan sebuah parasut kepada Stone. Kemudian segera turun dari gunung itu dengan petunjuk 3 dimensi dari Jack. Setelah melewati banyak rintangan ekstrim, pada akhirnya Stone pun berhasil mendarat yang kemudian merebut sebuah motor salju milik seseorang yang kebetulan lewat di sana. Sementara di kereta gantung, Parker yang senang lengah pun langsung diserang oleh si target. Sedangkan di bawah anak buah si target yang sudah menunggunya pun akan menembak Parker dengan sniper. Namun tiba-tiba datanglah Stone yang menabraknya dengan motor salju. Ia kemudian menghabisi semua anak buahnya si target dengan petunjuk 3 dimensi dari Jack. Dua lagi di kananmu. Setelah semua anak buahnya mati, Jack memerintahkan Stone untuk segera menyembunyikan mayat anak buah si target. Kemudian Parker pun kini sudah tiba di bawah. Billy dan juga Yang pun segera menghampirinya dan akan membawa mereka pergi dari sana.
Namun tiba-tiba mulut si target berbusa dikarenakan ia bunuh diri dengan menelan sabun. Hingga pada akhirnya misi mereka pun gagal dikarenakan si target kini sudah mati. Baiklah, Genius. Sekarang Beberapa hari kemudian di kantor pusat MI6, si pimpinan merasa kecewa karena target yang mereka incar kini sudah mati. Dan si pimpinan mengatakan jika ia memiliki tugas baru untuk mereka, di mana mereka ditugaskan untuk mencari seorang wanita yang bisa meretas sistem komunikasi terkuat mereka. Karena wanita itu bukanlah wanita sembarangan dan ia pasti menginginkan sesuatu dari mereka. Saat pulang, Stone pun melihat kembali rekaman CCTV di kafe tersebut. Ia pun mencoba menganalisis sebagaimana wanita itu bisa masuk ke dalam sistemnya. Keesokan harinya, Stone pergi menuju ke suatu tempat. Ternyata ia pergi menuju markas yang sebenarnya yang bernama The Carter. Terungkap fakta jika Stone sebenarnya bukan anggota MI6. Ia merupakan seorang agen mata-mata dari organisasi The Carter, di mana The Carter memiliki teknologi yang sangat canggih. Perangkat mereka bisa melakukan permodelan 3 dimensi di seluruh dunia. Di sana kemudian ia bertemu dengan Jack dan juga seorang pimpinan mereka yang bernama Nomad. Di sini Stone bertanya, siapakah wanita yang sudah meretas komunikasinya kemarin? Jack kemudian mencari informasi dengan menggunakan alat canggih yang mereka miliki. Dalam beberapa detik saja, mereka pun bisa menemukan asal-usul wanita tersebut yang merupakan wanita asal India. Ia bernama Kea. Sejak kecil, ia sudah ditelantarkan oleh kedua orang tuanya. Namun ada seseorang yang mengadopsinya dikarenakan Kea adalah wanita berbakat dan ia dilatih untuk menggunakan perangkat IT hingga ia bisa menjadi seperti saat ini. Kemudian Jack melacak keberadaan Kea dengan menggunakan sistem The Carter dan dalam hitungan detik mereka pun mengetahui jika Kea saat ini sedang berada di Lisbon, Portugal. Mungkin ini sebabnya kau tidak punya pacar, Jack. Setelah itu, Stone mengajak semua teman-temannya untuk pergi ke sana. Setelah sampai di sana, mereka kemudian menginap di sebuah kamar hotel. Di sini mereka tentu belum mengetahui jika Stone merupakan seorang agen The Carter. Malam pun tiba yang kemudian mengajak mereka untuk menari dan berpesta. Stone pun terlihat malu-malu untuk ikut bergabung bersama mereka. Dan tak lama kemudian, mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang. Penyerangan itu sempat membuat Parker terkena tembakan. Sementara itu, di markas, Jack kemudian memerintahkan Stone untuk segera kabur dari sana. Namun ia tak tega melihat teman-temannya yang kewalahan melawan para penjahat itu. Sehingga ia pun memutuskan untuk membongkar penyamarannya dengan membantai mereka semua. Setelah itu, mereka pun segera keluar dan ternyata mereka sudah ditunggu oleh para penjahat yang lainnya. Kemudian aksi kejar-kejaran pun terjadi. Setelah lama dikejar, pada akhirnya mereka pun bisa melarikan diri. Terlihat mereka heran melihat Stone yang ternyata pandai dalam bela diri, karena yang mereka tahu jika Stone hanya seorang hacker yang bekerja duduk di depan laptop. Pada momen inilah Stone pun jujur jika ia adalah seorang agen The Carter. Hingga tak lama kemudian, Parker mengeluarkan pistolnya dan langsung menembak Young dan juga Billy. Terungkaplah sebuah fakta jika sebenarnya Parker seorang agen dari organisasi lain, sehingga Stone yang merasa dijebak pun langsung menghajarnya. Parker mengatakan jika yang melakukan penyerangan tadi adalah anak buahnya. Ia ingin mengetahui siapakah anggota The Carter di antara mereka. Parker berencana akan mengambil sebuah prosesor yang bernama Heart dari The Carter. Karena prosesor tersebut ia dapat mengendalikan dunia dan ia bisa mengetahui semua paspor, mencari orang dalam hitungan detik saja. Bahkan dengan prosesor itu, ia bisa mengendalikan senjata nuklir dan target yang mereka incar di awal film tadi ternyata sengaja dibunuh oleh Parker, yaitu dengan memaksanya menelan racun yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Bahkan Kea merupakan rekan kerjanya Parker. Ia juga kemudian menyuntikkan racun serta memasukkan alat pelacak ke dalam tubuhnya Stone. Tentunya agar ia bisa mengetahui
di manakah markas The Carter itu. Tak lama kemudian, datanglah tim medis dari The Carter untuk memberikan Stone pertolongan. Keesokan harinya, Stone pun tersadar dari pingsannya. Namun tiba-tiba alarm berbunyi karena sistem The Carter mereka telah diretas oleh seseorang. Stone yang menyadari hal itu pun segera mengeluarkan alat pelacak di dalam tubuhnya dan ia pun segera menghancurkannya sehingga aksi peretasan itu berhasil digagalkan oleh Stone. Namun meskipun begitu, aksi peretasan itu sudah berhasil mengambil sedikit informasi dari mereka. Tanpa pesawat ulang-alik. Sesati? Sepertinya begitu. Astaga. Kemudian Nomad mengajak Stone untuk berbicara berdua. Terlihat Nomad memarahi Stone dikarenakan ia tidak patuh terhadap perintah, sehingga hal itu membuat penyamarannya terbongkar. Bahkan, sistem mereka kini berhasil diretas oleh seseorang, walaupun hanya sebentar. Nomad juga mengatakan jika ia akan mengeluarkan Stone dari tim. Mendengar hal itu, Stone pun nampak kecewa dan ia pun segera bergegas pergi dari sana. Sementara itu, terlihat Kea dan juga Parker sedang menuju ke Senegal. Mereka berencana menuju koordinat server The Carter yang ternyata berada di sana karena mereka telah berhasil meretas sistem The Carter meskipun hanya sebentar. Di sisi lain, Stone berusaha melacak keberadaan Kea. Setelah mencari-cari di situs biru, pada akhirnya ia menemukan koordinat Kea yang berada di Senegal. Kenapa kau di gurun, Kea? Kini Kea dan Parker sudah berada di dalam helikopter menuju server The Carter. Ternyata server itu berada di dalam balon udara di atas langit. Mereka pun segera turun dan berusaha membuka pintu bagian atas. Di markas, Jack pun mulai menyadari jika ada seseorang yang akan menyusup ke server mereka. Hingga tak lama kemudian, tiba-tiba ada seseorang terjun dari pesawat. Dan ternyata itu adalah Stone yang berniat untuk menggagalkan aksi mereka. Stone pun mendarat di balon udara itu. Meskipun sempat kesulitan, namun pada akhirnya ia pun berhasil masuk ke dalam server. Namun di sana, Stone sudah ditunggu oleh Parker dan perkelahian pun tak dapat terhindarkan. Sementara Kea berusaha mengambil prosesor Heart yang merupakan inti dari sistem The Carter. Tentu saja hal itu membuat sistem The Carter yang berada di dalam markas mati total. Perkelahian itu dimenangkan oleh Parker yang membuat Stone harus bergelantungan. Kesempatan itu kemudian dimanfaatkan oleh mereka untuk segera pergi dari sana. Stone pun tidak tinggal diam, yang kemudian berusaha untuk naik dan mengejar mereka yang akan pergi dengan menggunakan helikopter. Namun ternyata sebelumnya Parker sudah memasang bom di sana sehingga Stone hampir saja tewas akibat ledakan tersebut. Dan pada akhirnya Stone berhasil mengejar dan ia ikut bergelantungan di helikopter itu. Karena Parker akan menembaknya, Stone kemudian memotong tali sehingga ia dan juga Kea harus terjatuh. Selama terombang-ambing tanpa parasut, Stone pun berusaha meraih parasut yang dimiliki Kea, dan hingga pada akhirnya mereka pun mendarat bersama. Kemudian Stone berencana akan menghabisi Kea, namun Kea mengatakan jika ia sudah mengunci prosesor Heart itu dengan wajahnya sendiri, maka prosesor itu tidak akan bisa digunakan oleh siapapun. Mendengar hal itu, Stone pun menyuruh Kea untuk ikut bersamanya. Ketika dalam perjalanan, mereka dihampiri oleh seseorang wanita setengah tua yang kebetulan lewat dan mereka pun meminta tumpangan kepadanya. Dalam perjalanan, Stone diam-diam memasang alat pelacak di dalam celana Kea. Kemudian mereka pun tiba di sebuah perkampungan. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh anak buahnya Parker yang sudah menunggu mereka. Beruntung Stone berhasil menyelamatkan diri dengan cara terjun ke laut. Sementara wanita yang menolong mereka itu harus ditembak mati oleh para penjahat. Terlihat Stone berhasil berenang hingga ke tepi pantai. Hingga tak lama kemudian ia dihampiri oleh seorang wanita yang merupakan agen The Carter juga. Mereka pun segera pergi dari sana dengan menggunakan pesawat. Kemudian Nomad menelpon Stone dan memberitahunya jika alat pelacak pada celananya Kea tadi saat ini sedang menuju ke Islandia.
sehingga ia memerintahkan Stone untuk pergi menyusulnya ke sana. Sementara terlihat Nomad kini sedang menuju markas cadangan yang fasilitasnya tentu tidak lengkap. Paling tidak, mereka masih bisa bekerja di sana, walaupun sementara. Scene berpindah, terlihat Kea sudah tiba di Islandia. Mereka berencana menuju ke sebuah server yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Parker. Mereka pun masuk dan Kea memasang prosesor itu sehingga kini sistem The Carter yang super ini berhasil mereka kuasai sepenuhnya. Di tempat lain, Stone pun mendarat di Islandia yang kemudian memakai sepeda motor untuk segera menyusul Kea dan juga Parker di sana. Di markasnya, Parker kemudian menyuruh anak buahnya untuk mencari keberadaan seseorang. Hanya dalam beberapa detik saja, orang yang dicari Parker itu akhirnya ketemu. Ternyata orang tersebut adalah musuh dari Parker, sehingga ia memerintahkan anak buahnya untuk menjatuhkan liftnya. Melihat hal itu, membuat Kea terkejut, karena ini bukanlah tujuan mereka yang sebenarnya. Terlihat Parker tak peduli, dan ia pun akan mencari keberadaan musuhnya yang lain. Dan benar saja, dalam sekian detik, mereka menemukan keberadaan tim The Carter. Parker pun memerintahkan anak buahnya untuk mematikan listrik dan juga ventilasi udaranya. Sehingga Jack dan juga rekan-rekan lainnya kini hanya bisa bertahan selama 1 jam sebelum oksigen di ruangan itu mati total. Parker pun terlihat sangat puas atas semua yang ia lakukan itu. Sementara sebuah pasukan diterjunkan oleh The Carter untuk mencari Kea dan juga Parker. Mereka pun masuk menuju ke sebuah gedung yang dimana alat pelacak itu terdeteksi. Di sana Kea segera menuju ke belakang dan memindahkan semua data server ke dalam flash disknya, yang kemudian menelpon Stone dan ia memberitahukan aksi Parker tersebut. Aku sudah di luar. Kea lalu menyuruh Stone dan juga yang lainnya agar tidak masuk ke dalam gedung itu, karena itu hanyalah jebakan yang dibuat oleh Parker. Mendengar hal itu, Stone pun menelpon para pasukan yang sudah berada di dalam gedung. Namun sayang, semua sudah terlambat. Pasukan itu hanya menemukan alat pelacak itu di sana. Dan tiba-tiba, ledakan pun terjadi. Server mereka pun mengalami gangguan karena Kea sudah memindahkan datanya. Parker yang menyadari hal itu pun segera ke belakang untuk memeriksa apa yang terjadi. Di tempat lain, Nomad menelpon Stone dan memberitahukan keadaan mereka saat ini, di mana sebentar lagi mereka akan mati karena kehabisan oksigen. Mendengar hal itu, Stone pun segera bergegas menuju ke lokasinya Parker untuk merebut prosesor itu. Saat dalam perjalanan, Stone ternyata diikuti oleh salah satu anak buahnya Parker. Namun tentu saja Stone berhasil mengelabuinya dengan cara bergelantungan di sebuah truk. Stone kemudian meminta tumpangan kepada si sopir truk. Hingga beberapa saat kemudian, Stone pun tiba di lokasi server itu. Stone pun masuk dan menghabisi semua penjaga di sana. Sementara di dalam, Parker akhirnya menemukan keberadaan Kea. Namun Kea telah menyadari jika Stone sudah berada di sana, sehingga ia pun memancing Parker untuk masuk ke dalam ruangan server. Stone yang sudah berada di sana pun menodongkan senjata ke arah Parker. Setelah adanya sedikit perdebatan, Kea berusaha meloloskan diri dari Parker. Kemudian terjadilah duel di antara Parker dan juga Stone. Tentu saja Stone berhasil menghabisi Parker dengan cara menembaknya. Dengan tewasnya Parker, maka sistem The Carter bisa kembali ke tangan mereka. Sementara itu, di markas Nomad dan Jack serta rekan yang lainnya sudah hampir kehabisan oksigen. Kemudian secara bersamaan, Stone menelponnya dan mengaktifkan kembali ventilasi udara sehingga mereka semua pun kini bisa diselamatkan. 1 bulan kemudian, Stone kemudian mendatangi Kea di tempat tinggalnya. Tujuan kedatangannya ke sana adalah untuk mengajak Kea bergabung dengan The Carter. Tentu saja dengan senang hati, Kea mau bergabung dengan The Carter. Kemudian mereka pun melakukan sebuah misi lagi, dan Kea mengambil alih tugasnya Stone yang menjadi seorang hacker. Kemudian film pun selesai.